Yo, what up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Selamat datang di channel Indra Kotiba guys, dimana channel ini membahas tentang kisah dari almarhumah Nike Ardila dan Amel Milia. Di episode kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Amel, awal mula perjalanan Amel, karena kita akan membahas ini untuk merecharge kembali energi untuk mendukung Amel gitu. Oke guys, gitu. Amel ini dibalik ketidakmiripan atas suara dari almarhumah Nike Ardila ini gitu. Dia bisa memunculkan sisi yang sangat besar gitu, yang sangat positif untuk mungkin bisa dibilang untuk karya-karya Nike Ardila dan untuk keluarga Nike Ardila juga gitu. Apa kita akan bahasnya seperti itu? Karena gini, Amel itu kan datang mirip karena kemiripan atas fisiknya dengan almarhumah Nike Ardila, tetapi beda dengan suaranya gitu. Ini ialah menjadi kekuatan sebuah karakteristik dari seorang Amel gitu. Jadi guys, meskipun Amel ini tidak memiliki kemiripan atas suara seperti almarhumah Nike Ardila, di sini ada poin penting yang perlu kita garis bawahi gitu. Apa bang poin pentingnya itu? Jadi gini, ketika orang lain lihat Amel terus menjadi pengobat rindu atas kerinduannya terhadap Nike Ardila, apa yang mereka lakukan untuk karya almarhumah Nike Ardila? Yaitu dengan mendengarkan semua karya-karya dari almarhumah Nike Ardila gitu. Jadi semuanya digiringkan oleh Amel untuk mendengarkan lagu-lagu yang benar-benar karya dari almarhumah Nike Ardila gitu. Saya pastikan kalau misalkan di antara periode kemunculan Amel sampai saat ini gitu, jika ada data live streaming banyaknya orang yang mendengarkan lagu almarhumah Nike Ardila, pasti guys akan meningkat. Dan disinilah poin pentingnya gitu. Banyak orang yang berpikir Amel itu nggak akan menjadi pengganti atau menggantikan almarhumah Nike Ardila. Ya iya, emang enggak gitu. Tetapi Amel ini gitu datang mirip almarhumah Nike Ardila ini, satu, untuk mengobati rasa rindu, kedua untuk memperkenalkan kembali gitu sosok almarhumah Nike Ardila ini yang sudah terkenal menjadi terkenal lagi di zaman dimana Nike Ardila nggak ada gitu. Banyak sekali pasti milenial yang awalnya nggak mengenal sosok almarhumah Nike Ardila menjadi kenal, dan bahkan ada kemungkinan besar karya-karya yang dulunya hanya sebatas didengarkan oleh orang-orang yang benar-benar mengenal almarhumah Nike Ardila kini didengarkan kembali oleh orang-orang yang dari awalnya belum kenal almarhumah Nike Ardila. Itu guys poin positif dari kehadiran Amel. Amel di sini enggak menjadi sosok yang bisa dibilang itu apa ya, istilah dari sebuah karya itu ialah cannibalism of masterpiece. Jadi enggak ada istilahnya untuk mengkanibalisasi atas karya-karya almarhumah Nike Ardila, enggak gitu. Jadi apa? Melainkan Amel itu menggiringkan kepada masyarakat lagi, kalau misalkan rindu pasti mereka akan streaming atau mendengarkan kembali lagu-lagu almarhumah Nike Ardila, baik itu yang ada di kasetnya ataupun via streaming. Dan ada kemungkinan besar para milenial pun jadi semakin istilahnya itu tergerak hatinya untuk lebih mengenal lagi siapa sih Nike Ardila ini, kok makin tahun namanya makin dikenal gitu, orangnya seperti gimana. Nah, muncul lagi di sana keingintahuan atas almarhumah Nike Ardila. Jadi nggak ada istilahnya, memang Amel itu nggak akan pernah bisa menggantikan sosok almarhumah Nike Ardila, memang nggak bisa. Kita pun menyadari itu, tetapi bisa memperkenalkan kembali ke halayak banyak yang awalnya belum mengenal almarhumah Nike Ardila menjadi kenal gitu loh. Ini merupakan poin the obvious orang Amel yang bisa membranding dirinya sendiri dengan dukungan moral dari para fans almarhumah Nike Ardila gitu. Dan dari sana pun kita bisa menelisik
apa ya namanya ya, rasa rindu dari seorang Mami Nike Ardila itu kepada kepada Amel ini. Jadi seolah-olah rindunya itu terobati. Banyak sekali poin misalkan yang bisa terjadi sesudah Amel ini datang. Satu, jumlah orang yang mengenal Nike Ardila ini semakin luas. Kedua, jumlah orang yang bulat hatinya untuk menjadi fans Nike Ardila ini semakin bulat. Dan banyak dari karya-karya almarhumah Nike Ardila ini yang diputar kembali. Tetapi poin yang paling penting di antara itu semua ialah apa guys? Ketika Amel bisa mendatangkan orang-orang yang baru mengenal almarhumah Nike Ardila, mereka semua bisa mendoakan almarhumah Nike Ardila gitu. Semakin banyak orang yang mengenal Nike Ardila, semakin banyak orang yang baru mengenal almarhumah Nike Ardila, maka jumlah orang yang mendoakan almarhumah Nike Ardila itu semakin banyak, dan jumlah orang yang mendengarkan karya-karya dari almarhumah Nike Ardila itu semakin banyak gitu. Enggak menjadi kanibalisme gitu. Harusnya yang mendengarkan Nike Ardila itu misalkan 1 juta orang, tiba-tiba mereka beralih mendengarkan kepada suara yang mirip dengan almarhumah Nike Ardila, kan itu sayang gitu. Itu bisa apa namanya ya, ada feedback yang kurang baik gitu untuk dari segi bisnis atas sebuah karya gitu, atau royalti itu guys. Oke guys, mungkin video ini cukup agak berat pembahasannya, tetapi ini benar-benar harus kita bukakan agar kenapa? Agar kita bisa berpikir, oh iya ya, ke arah sana ya. Oh iya ya, efeknya begitu besar ya. Ya begitu guys, kalau kita menelisik dari sebuah filosofis of masterpiece atau karya gitu. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Amin 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 amin. Saya Indra Khotiwa pamit. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.